yang menjadi viral di sosial media. Pagi ini ada saya Adi Danu. Dan saya Syahnas Wartono. Tentunya kita akan memberikan banyak informasi dan informasi selanjutnya ini datang dari El Ibnu. Memang informasinya cukup menyedihkan untuk kita semua, di mana mantan vokalis El Kasih ini masih terbaring lesu begitu, terbaring dengan lelah. Ya, kita juga tahu bahwa El Ibnu ini juga terkena stroke dan sekarang ada di panti jompo, memang dititipkan oleh pihak keluarganya. Dan kalau flashback ke belakang begitu ya, ini juga penyakitnya diderita sejak tahun 2015 pada saat El Ibnu ini berada atau bekerja di Maroko. Dan banyak sekali teman-temannya yang memang sekarang ini juga mengunjungi El Ibnu dan memberikan support, dan tentunya juga kita akan lihat seperti apa sih tayangannya untuk Anda semua dalam Insert Pagi kali ini. Ini dia. Nelangsa El Ibnu saat sakit, kini harus hidup seorang diri jauh dari keluarga. Panti jompo pun jadi peraduan terakhir, gantungkan asa mungkin di sisa hidupnya. Noventino Budi Lesmana, atau yang akrab disapa El Ibnu alias Nino, harus menghadapi perjalanan hidup yang cukup berat. Meski harus berjuang melawan penyakitnya seorang diri, namun El Ibnu masih saja memikirkan orang yang dirinya anggap paling berharga. Ya, El Ibnu mengaku ingin membalas budi semua kebaikan sang ibunda dengan cara memberangkatkannya umroh. Dia ingin satu keinginan yang belum tercapai di dalam hidup dia, yang dia ingin lakukan untuk membalas kebaikan seorang ibu yang melahirkan dia, membesarkan dia, mendidik dia. Dia ingin menaikkan ibunya buat umroh. Itu keinginan yang sampai sekarang belum tercapai. Roda kehidupan memang sangat sulit ditebak. Jarang diketahui kapankah kita membutuhkan ataupun dibutuhkan. Pernah berjaya dengan band El Kasih pada tahun 2000-an, El Ibnu kini harus menerima kenyataan dan menghadapi penyakit stroke yang diidapnya. Bahkan kini dirinya membutuhkan bantuan orang lain meski hanya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan kondisi yang terbatas, El Ibnu atau Nino menceritakan sepenggal kisah hidup yang kini telah berubah 180 derajat dengan menggunakan catatan di ponsel pintar. Tidak ada yang bisa dia kerjakan, tidak ada yang bisa dia lakukan selain memohon bantuan dari orang. Jadi memang Mas Nino berkomunikasi selalu Dengan handphone. dengan handphone Mama. Secara Berbicara hanya kata-kata yang bisa diucapkan aja. Beberapa, tapi itu pun harus perlu makan waktu dulu, dia mengambil napas dulu baru dia mengatakan. Mama Au sekaligus pengurus panti jompo menceritakan bagaimana awal El Ibnu bisa datang ke panti. Menurutnya, vokalis El Kasih itu datang bersama dengan temannya pada Juni lalu agar bisa terurus dengan baik. Awalnya Mama Au sempat ragu untuk menerima El Ibnu dikarenakan usianya yang masih terbilang muda. Namun dengan pertimbangan khusus, El Ibnu pun bisa diterima dan mendapatkan perawatan yang sangat baik. Waktu pertama kali mengenal dia, saya tidak mengetahui bahwa dia ini seorang artis yang terkenal di era tahun 2008. Dia dibawa oleh seorang temannya sekitar jam 8 malam, tiba di sini. Dan saya kaget melihat tubuh dia kayak begini, keadaan dia kayak gini. Saya sempat ragu karena dia baru 41 tahun. Ya, sedangkan di sini kan orang tua jompo yang rata-rata 60 tahun. Tapi waktu saya melihat dia, terus kok ini dia nggak diantar oleh keluarga. Dia hanya diantar oleh seorang teman gereja dia. Jadi ada timbul pertanyaan dalam hati, kemanakah keluarganya? Penyakit stroke yang diderita El Ibnu pertama kali menyerang di saat dirinya sedang menjalani kontrak kerja pada bulan Januari 2015 di Maroko. El Ibnu pun harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Maroko selama 2 minggu. Sepulangnya kembali ke Indonesia, El Ibnu kembali terserang stroke pada Juli 2015 dan Januari 2016 silam. Karena stroke pertama kali itu di Maroko bulan Januari 2015 di Maroko. Waktu itu dia sedang adakan kontrak ya, kontrak kerja.
di Maroko. Dan malamnya itu dia kena stroke sampai mulutnya agak monyong dan ia dibawa lari ke rumah sakit Agadir di Maroko. Itu dia dirawat selama 2 minggu di Maroko. Setelah itu mulai agak pulih, mereka pulang ke Indonesia. Di Indonesia dia minum obat herbal ya, tapi tetap masih kerja. Masih sakit tetapi dia masih tetap kerja aja. Sampai akhirnya dia mengalami stroke yang kedua di bulan Juli tahun 2015 dan yang ketiga kalinya di bulan Januari tahun 2016 itu serangan yang ketiga. Tapi bukan hanya dia mengalami stroke aja, dia mengalami aphasia. Itulah serangkaian yang stroke yang dia alami oleh Nino. Penyakit stroke yang diidap El Ibnu diyakini karena dirinya kurang menjaga kesehatan di tengah aktivitas yang padat. El Ibnu pun kini tengah berusaha menyembuhkan penyakitnya dengan menjalani serangkaian terapi. Dia itu orang yang giat kerja ya, terlalu giat sampai lupa untuk menjaga kesehatan kali ya. Terlalu sibuknya dengan bandnya, keluar negeri kemana-mana. Jadi dia tidak menjaga kesehatannya. Kita baru mau upayakan untuk terapi ya, fisioterapi. Jadi kita baru hubungkan salah seorang, waktu itu kita ketemu di Rumpi dan dia bersedia untuk datang untuk terapi Nino. Tapi belum tahu kapan. Tunggu orangnya punya waktu yang pas.